Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ketemu lagi masih bersama Raja Channel, masih tentang seputar kolam. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sih cara pembuatan kolam atau instalasi pipa pada kolam untuk tahap pemula atau dari awal cara pengerjaan atau pemasangan pipa pada kolam koi. Terima kasih buat teman-teman yang udah selama ini mengikuti channel ini. Terima kasih atas supportnya. Mohon maaf jika memang komentar-komentar teman-teman belum saya sempat balas satu persatu, dan suatu saat nanti atau jika memang ada waktu nanti saya akan langsung jawab komentar teman-teman. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara pembuatan kolam seperti ini. Ini adalah kolam sederhana yang nantinya saya akan bahas satu persatu cara instalasinya. Oke. Pertama, saya akan jelaskan lahannya dulu di sini, teman-teman. Di sini ada lahan tanah. Kemudian di sampingnya ini saya anggap selokan atau got yang nanti saya akan proses membuat sebuah sketsa kolam untuk kolam sederhana. Baik, yang pertama kita lakukan di sini adalah membuat saluran pembuangan air untuk kolam koi. Caranya adalah di sini ada gambar 2 yang sudah saya siapkan. Nah, cara pertama adalah kita melubangi tanah terlebih dahulu, menggali tanah sekitar 20 cm. Kita lubangi dan kita coba pasang untuk pipa pembuangan di sini. Jadi kita pasang pipa pembuangan dulu ke selokan, nanti fungsinya agar teman-teman mudah untuk maintenance atau mudah untuk membersihkan sebuah chamber. Jadi untuk yang ini adalah pipa pembuangan di bagian chamber. Karena memang ini saya akan konsep pembuatan kolam dengan sistem backwash. Jadi backwash itu maksudnya nanti pembilasan chamber. Jadi teman-teman nggak usah terlalu sulit untuk membuang kotoran dari chamber. Di sini nanti saya akan buat chamber, dan nanti backwash ini berfungsi untuk membilas chamber yang ada di sini, baik chamber 1, 2, dan 3. Nah, setelah teman-teman buat lubang seperti ini, dipasang pipa seperti ini, pipanya bebas, teman-teman bisa menggunakan pipa besar 2,5 atau sampai 3 inch. Kemudian menggunakan pipa elbow, jangan sampai teman-teman lupa untuk mengelem pipa elbow-nya ini, takutnya nanti terjadi kebocoran karena memang sangat rentan sekali jika sudah terjadi bocor di sini, maka teman-teman akan sulit untuk membenarkannya. Kebetulan di sini sudah saya siapkan untuk gambar 3-nya. Jadi untuk gambar 3 sudah seperti ini. Jadi untuk pipanya sudah ditutup, dan pipa yang menjulur ke atas ini adalah pipa sambungan dari elbow tadi. Jadi untuk pipa elbow-nya dibuat seperti ini, teman-teman. Jadi menjulur ke atas seperti ini, baru nanti kita sambung ke atas. Fungsinya agar tidak kemasukan tanah dulu, biar nggak mampet ya. Itu baru nanti dikubur seperti ini. Jadi dicor aja menggunakan semen. Tapi sebelumnya di bagian bawah ini harus ada semen terlebih dahulu, baru nanti disimpan pipa, baru semen lagi. Jadi jangan langsung ke tanah, nanti takutnya dia gembur tanahnya dan pipa ini bergeser. Kemudian teman-teman siapkan untuk 3 pipa di sini berkapasitas bebas juga, bisa 2,5 sampai 3 inch. Ini hanya fungsinya untuk membuang saja nantinya. Jadi ini fungsi untuk membackwash-nya nanti. Jadi saya rencana untuk membuat chamber 1 di sini. Ini mekanis, biologis, dan kimiawi. Jadi nantinya pipa ini berfungsi untuk membackwash salah satu chamber. Jadi dari chamber 1 di backwash masuk ke sini. Kemudian chamber 2 masuk ke sini, chamber 3 masuk ke sini.
Jadi fungsinya chamber ini hanya untuk menampung air kotor yang nantinya akan dibuang langsung ke bagian selokan. Seperti itu. Dan ini di atas tanah. Pastikan untuk teman-teman sebelum memasang pipa ini, terlebih baiknya dicor terlebih dahulu di bawahnya sedikit aja, menggunakan batu bata dan juga semen. Di sini baru nanti ditumpang, baru nanti kita akan cor lagi sampai di bagian batas pipa elbow ini. Di sini contohnya sudah jadi. Ini gambar berikutnya. Nah, jadi seperti ini. Nanti untuk bagian dasar kolam utama pun juga ikut dicor. Jadi kelihatan turun seperti ini teman-teman. Jika sudah dicor, maka ada sedikit turun seperti ini. Jadi bagian chamber ini sedikit lebih naik daripada bagian backwash ini. Yang sudah saya pastikan bahwa kotoran juga akan tertarik ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk bagian dasar kolamnya, ini teman-teman bisa menggunakan batu bata terlebih dahulu, baru nanti menggunakan ram juga boleh, ram kawat atau besi juga boleh, baru nantinya dicor terlebih dahulu sebelum pemasangan pipa bottom drain di tengah. Nah, seperti itu. Ini adalah gambarannya. Jika memang kita akan membackwash chamber, nantinya teman-teman tinggal cabut pipa ini. Nanti ini dicabut juga biar langsung terbuang ke selokan. Kemudian setelah itu kita akan lanjut ke gambar berikutnya. Di sini udah jadi. Nah, setelah kita cor semua, baru kita akan pasang bagian pipa bottom drain dari tengah menuju ke bagian chamber 1, yaitu chamber mekanis di sini. Untuk pipa bottom drainnya ini dengan kapasitas kolam sekitar 3 meter kali 1,5 meter ini, teman-teman bisa menggunakan pipa bottom drain berkapasitas 2,5 sampai 3 in. Fungsinya untuk apa? Fungsinya agar kotoran mudah terhisap, atau karena memang dorongan air ke dalam pipa ini kencang teman-teman. Dan pastikan untuk pipa elbow ini teman-teman lakukan pengeleman terlebih dahulu, jangan sampai bocor. Karena jika terjadi bocor akan berbahaya di sini. Dan akhirnya akan berkurang terus. Kemudian untuk pipanya sudah masuk ke bagian sini. Setelah itu nanti karena emang ini udah semen, kita akan melakukan pengecoran seperti ini. Jadi untuk bagian dasar kolamnya itu seperti ini. Nanti sejajar dengan pipa sambungan elbow-nya. Dan di sini ada gambar yang sudah saya siapkan, teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk hasilnya juga akan seperti ini. Jadi nanti terlihat sedikit untuk bagian dasar kolamnya sedikit agak naik. Jadi lebih tinggi. Nah, ini adalah pipa pembuangan tadi. Dan ini adalah pipa bottom drain. Nah, ini saya buat 3 chamber. 1, 2, 3. Dan juga 1 chamber untuk backwash. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk gambar yang berikutnya, di sini adalah gambar yang sudah saya pasang sekat chambernya. Jadi sebelum teman-teman masang sekat tengah atau sekat samping, lebih baik teman-teman harus pasang sekat belakang dulu dan kemudian sekat chamber baru nanti sekat samping, karena biar mempermudah untuk pemasangan sekat bagian tengah ini. Karena jika sudah terlanjur teman-teman pasang, maka yang pastinya nanti teman-teman akan susah memasang bagian sekat chamber ini. Nah, di bagian sekat chamber ini dipasang pipa penghubung berkapasitas 2 inch kali 2. Nah, fungsinya ini agar tidak terjadi tekor di bagian chamber ini nanti. Karena kolam sebesar ini teman-teman harus menggunakan pompa yang lumayan cukup besar agar pergantian air setiap jamnya itu bagus. Jadi kuncinya ada di sini, jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti yang ada malah di chamber ini akan terjadi tekor karena memang tarikan mesin yang terlalu besar. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi untuk ini adalah pipa bottom drain yang akan menghisap kotoran dari kolam utama masuk ke bagian chamber 1. Kemudian nanti air akan naik lewat sini dari atas.
kemudian akan turun lagi ke sini, dan naik lagi ke atas, turun lagi ke sini. Jadi gambarannya seperti ini. Saya akan jelaskan di gambar berikutnya. Nah, hasilnya akan seperti ini, dan pastikan untuk pemasangan skimmer di sebelah sini masuk ke bagian chamber 1 ke sini teman-teman. Nah, untuk pipa ini adalah pipa skimmer nantinya, pipa elbow yang dipasang ke atas, kemudian ini bottom drain. Kemudian untuk ini adalah pipa penghubung. Jadi untuk pemasangan pipa penghubung harus makin rendah teman-teman, dari chamber 1 ke chamber 2 itu makin rendah. Bedakan 5-7 cm. Fungsinya agar apa? Agar sirkulasinya bagus. Begitu. Nah, ini adalah chamber nanti untuk mensuplai air jernih. Teman-teman jangan terlalu fokus ke sini, karena saya ini cuma mencontohkan saja untuk membuat 3 chamber. Teman-teman bisa menggunakan 4-5 chamber jika memang tempatnya memadai. Nah, seperti itu. Dan untuk pipa ini adalah pipa pengontrol. Nanti jika memang airnya pasang, teman-teman untuk airnya nanti akan masuk ke bagian backwash dan langsung akan terbuang. Dan untuk pipa ini nanti akan ditinggikan juga sama, yang nantinya jika memang air terbuang di sini dan meluber di sini akan langsung terbuang ke selokan. Dan air selokan ini tidak akan ikut naik ke atas chamber. Meskipun dia pasang, dia akan standar di sini dan tidak akan naik teman-teman, dan tidak akan meluap ke sini. Kayak ini udah lebih tinggi dari kolamnya. Untuk antisipasinya juga teman-teman bisa tutup aja. Nah, seperti itu. Di sini ada gambar terakhir. Ini gambar kolam yang udah jadi. Seperti ini. Jadi dari bottom drain ini nanti akan masuk ke bagian chamber. Ke sini teman-teman. Jadi nanti untuk airnya akan naik hingga melewati pipa penghubung ini dan akan masuk ke sini. Seperti itu. Dan untuk pemasangan pipa skimmernya ini cukup di 1,5 in aja. Nanti menggunakan pipa loop 2 in. Ada banyak skimmer yang dijual di pasaran yang bisa otomatis naik turun. Teman-teman bisa beli di marketplace banyak. Fungsinya untuk jika memang nanti airnya meluap, pipa itu akan ikut naik. Kemudian jika memang airnya surut, dia ikut turun. Itu otomatis teman-teman, banyak dijual di pasaran. Kemudian untuk chamber yang ini adalah chamber untuk pengontrol nantinya. Pengontrol air jernih di sini yang akan mensuplai masuk bagian waterfall. Dia akan mensuplai masuk ke sini, waterfall, kemudian masuk lagi ke kolam utama. Dan untuk skimmer ini nanti fungsinya untuk menghisap kotoran yang ada di permukaan kolam, seperti sisa pakan atau dedaunan yang ada di atas kolam ini. Nah, mungkin itu aja gambaran buat teman-teman yang ingin memulai membuat sebuah kolam sederhana. Ini adalah salah satu gambaran bagaimana cara instalasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat atau memotivasi teman-teman. Dan terima kasih banyak udah mensupport channel ini. Buat teman-teman yang belum support channel ini, bantu support dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk aktifkan logo notifikasinya biar teman-teman selalu dapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.